Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita mau bahas mengenai asesmen yang biasa dikerjain setelah 6 bulan training ya. Untuk kalian yang udah melewati 6 bulan masa training, selamat ya. Sekarang tinggal 2 bulan lagi nanti kalian akan melaksanakan asesmen. Nah, apa itu asesmen? Yaitu final akhir di mana kalian udah belajar 6 bulan di modul-modul training kalian. Kemudian kalian harus membuat sebuah PPT pelaksanaan tugas akhir yang dimana itu akan menyelesaikan sebuah problem di toko yang kalian angkat nantinya ya. Jadi kayak misalnya saya trainingnya di toko BSD, kemudian move actingnya di toko Semarang. Nah, nanti di Semarang itu, toko yang ada di Semarang itu akan saya angkat permasalahan di toko tersebut dan saya kasih solusinya, bagaimana untuk menyelesaikan solusi permasalahan tersebut dan memberikan solusinya dalam bentuk PPT ya teman-teman ya. Nanti di final akhirnya kalian harus mempresentasikan hasil asesmen kalian kepada tentunya penguji-penguji yang nanti akan dipilih oleh CXO atau Head Office Superindo, dan menjelaskan bagaimana sistem alur kalian, pemikiran kalian, pola thinking kalian, dan juga perspektif bisnis kalian terhadap retail yang telah kalian pelajari selama 6 bulan gitu teman-teman ya. Oke, yang pertama tentunya yang harus kalian lakukan adalah research mengenai toko kalian ya. Kalian bisa research dari mulai data, terus dari mulai karyawannya, terus dari mulai produk-produknya yang sudah kalian pelajari. Mana poin yang akan kalian ambil ya teman-teman ya. Jadi fokus ke satu poin aja. Semisal kalian ingin membahas mengenai bagaimana sih menurunkan waste ataupun barang rusak yang ada di toko, atau kalian ingin membahas mengenai people-nya di situ, tentu saja juga boleh. Atau mungkin kalian tertarik mengenai data-data yang ada di toko dan kalian kembangkan gimana sistemnya biar lebih bagus. It's okay. Yang penting tentunya setelah kalian menemukan dan research tadi, kalian harus tahu permasalahan yang tertinggi ada di toko itu apa, dan kalian punya solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Nah, itu yang pertama, kalian harus research untuk toko kalian. Dan juga yang kedua, komunikasiin dengan store leader kalian ya. Oke, kalian mungkin di situ sedang acting ya, sedang mencari bahan topik permasalahan dan akan kalian kembangkan. Tentunya di toko tersebut ada SL ya, salah satu pemegang tertinggi yang ada di toko. Kalian harus informasiin dulu, Pak atau Bu, saya punya permasalahan seperti ini yang di toko, misal saya ambil untuk dilakukan pengembangan bagaimana, seperti itu. Dan kalian bisa minta tips atau trik yang bagus untuk permasalahan tersebut, kalian angkat, kemudian kalian kasih solusinya. Kamu punya solusi ini, intinya diskusiin aja sama SL-nya, jangan pernah takut ya teman-teman ya. Atau kalian bahas dulu dari unit terkecil, mulai dari perbagiannya. Misalnya kalian mau bahas di bagian grocery nih mengenai passing out ataupun FIFO atau expired ya, sistem expired yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, kalian bisa bahas dulu dengan TL-nya. Kalau TL-nya oh bagus Bu, diangkat lagi ke ASL yang ada di situ. Baru nanti kalian angkat ke SL biar kalian matang untuk menjelaskan ke SL-nya ya. Kalau SL-nya udah approve dan kalian udah punya data-datanya, kalian udah punya planning kedepannya seperti apa yang akan kalian terapkan di toko tersebut, kalian harus buat dalam bentuk PPT ya teman-teman ya. Dalam bentuk PPT yang dimana nanti akan kalian presentasiin ke head office atau pengujinya. Nanti pengujinya bisa random ya. Kalau dulu berita pengujinya itu dari SL Jogja, sama ada SL Surabaya juga, ada juga dari CSO ya. Jadi itu random nanti. Dan dulu sistemnya masih online ya teman-teman, karena memang posisinya saya ada di Semarang dan head office-nya kan ada di Jakarta gitu, untuk mempresentasikannya dalam bentuk online gitu, Zoom meeting gitu. Terus untuk kalau kalian udah research, terus udah diskusi sama SL, dan yang paling penting juga yaitu ketika PPT kalian udah jadi, kalian harus komunikasiin sama DL-nya ya. Jadi minta izin sama DL, Pak, Bu, saya sudah menyelesaikan
training ini dan juga acting dengan pokok pembahasan seperti ini. Saya sudah diskusi sama SL-nya udah ACC untuk dibahas di PPT. Berikut PPT-nya apakah ada revisi atau ada tambahan gitu ya. Jadi intinya menghormatilah teman-teman ya, dan DL itu kan ada di areanya kalian masing-masing ya, harusnya dia tahu. Nah, soalnya nanti kan kalian juga menjadi tanggung jawab DL juga selain tanggung jawab SL ya. Jadi harapannya nanti kalian juga aktif untuk bertanya ke DL-nya untuk solusi-solusi atau permasalahan topik yang kalian angkat nanti gitu. Oke, itu terus untuk tips and triknya tentunya yang pertama kalian harus runtut ya untuk pembuatan PPT-nya. Mulai dari yang pertama adalah review dari toko kalian, mulai dari MPP, terus mulai dari sales average-nya berapa, mulai dari apa sih achievement yang ada di toko kalian, silahkan ditonjolkan di situ. Terus kemudian latar belakang permasalahan kalian dan nanti tujuannya seperti apa, harapannya apa gitu ya, dan kemas semuanya dalam bentuk PPT yang rapi dan bagus ya teman-teman ya. Kalian nanti akan diberi waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil PPT kalian. Nah, dalam waktu 15 menit nanti kalian akan mempresentasikan hasil kalian dengan secara runtut dan tentunya dengan waktu singkat itu harus bisa ya teman-teman ya, sampai dari awal pembahasan toko kalian sampai final akhir kesimpulan ya gitu. Nah, nanti akan ada sesi tanya jawab tentunya dari para penguji ya, untuk mempertanyakan kevalidan dari teman-teman melakukan asesmen dan impact dari toko itu seperti apa, apakah nanti bisa diterapkan di semua toko atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Nah, di samping pertanyaan mengenai asesmen, kalian juga harus paham pertanyaan-pertanyaan di luar asesmen, yaitu pertanyaan mengenai Super Indo itu sudah berapa jumlahnya dan bagaimana perkembangannya dan lain-lain yang sekiranya mengenai perusahaan ya tentunya, karena nanti kalian akan bergabung ke ranah yang lebih tanggung jawabnya lebih tinggi dan lebih harus tahu ya mengenai bagaimana sih nanti kedepannya perspektif bisnis mengenai retail seperti apa gitu. Itu yang akan dibahas gitu teman-teman. Tidak usah takut, semua itu nanti pasti ada prosesnya ya, dari kalian yang 6 bulan training yang awalnya nggak tahu apa-apa jadi tahu, jadi ngerti, terus kalian harus menjalani asesmen. Tentu pasti ada rasa deg-degan, saya pun begitu dulu ya, tapi nggak apa-apa, dijalanin aja selama kalian punya niat yang baik dan juga niat yang lurus dengan tujuan yang baik dan benar untuk toko. Pasti akan ada bantuan-bantuan dari teman-teman toko maupun SL dan DL-nya ya. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah ke depannya gitu ya. Itu ya teman-teman mengenai asesmen. Kalau ada pertanyaan silahkan email saya atau hubungi lewat LinkedIn. Saya sangat terbuka ya kepada teman-teman. See you, selamat berjuang dan juga semangat yang udah masuk ke Superindo, udah menjalani masa training dan sedang bingung masa asesmen. Silahkan ya, kita sharing-sharing aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih, bye-bye.